Alhamdulillah masih ada hal-hal yang bisa disyukuri. Berarti mung di kocok. Selamat datang di segmen terbaru kita, Talk to Uncle. Kenapa segmen ini tercipta? Karena saya itu mendapatkan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kucuk di Instagram saya, di Instagramku, set. Nah, karena sebenarnya it's so complicated, sanjay. Jadi kepalaku tidak kuat untuk menampung pertanyaan-pertanyaan itu. So, I need someone to talking with me, anjay. Bener beberapa intinya aku butuh seseorang kanggo membedah pertanyaan-pertanyaan sing ngerak-ngerakno itu. Di samping saya sudah ada Uncle Davis. Selamat datang, Uncle. Mas, Halo, halo. Uncle Dev itu siapa sih, Mas? Uncle Dev itu adalah seseorang yang selama ini tak jadikan panutan. Karena beliau adalah seseorang yang sering memberi saya saran, memberi saya uang pastinya. Yang menghabiskan uangku ya. Dengar kan? Pokoknya sesuatu yang tabu-tabu yang menurutku ini tidak menemukan jawabannya, aku menemukan di Uncle Dev. So, mari kita mulai. Welcome to Talk to Uncle. Pertanyaan pertama, langsung Mbak Yo dibacakan Yo. Aku tadi siang sudah ngupload di Instagram. Pertanyaan pertama datang dari Reni Zulaikah. Gimana sih Mas cara ngelawan rasa benci ke diri sendiri itu? Soalnya capek banget nih disia-siain. Wong Semarang gitu. Banget nih disia-siain. Semarang ya. Marketmu sudah sampai Semarang berarti mesti. Tidak kabupaten lagi. Jadi dia bertanya supaya tidak Membenci diri sendiri. karena dia bosan disia-siakan. Betul. Jadi mungkin karena dia terlalu sering disia-siakan, dia menganggap dirinya useless dan akhirnya lama-kelamaan itu membentuk sebuah mental, dia membenci dirinya sendiri. Siapa tadi namanya? Reni Zulaikah. Hei Mbak Reni, dengarkan Mbak Reni, baik-baik Mbak Reni, Anda yang di sana. Sama siapapun yang mungkin kasusnya hampir mirip sama Mbak Reni ya. Kasusku Kasusnya Mas Dio sendiri. 2-3 tahun yang lalu. Sebelum berdamai dengan diri sendiri, oke. Betul sekali. Sebelum ketemu sama Uncle berarti. Jadi gini, pertanyaannya tak balikin sama pertanyaan. Kamu itu fokus membenci dirimu sendiri atau kamu cuma butuh kasih sayang? Tanya baik-baik sama dirimu sendiri. Itu dulu. Yang kedua, Mbak Rani, kamu harus banyak-banyak bersyukur ya. Mungkin ada 1, 2, 3 atau banyak lagi hal-hal yang baik dalam hidupmu. Kembali lagi, lihat cermin, rasakan apa yang bagus yang tidak dipunyai orang lain dari dirimu, bersyukur. Itu sangat penting. Karena apa Mbak Reni? Jadi aku punya sedikit quote. Anjay, gua. Mungkin hidupmu yang saat ini, ini ono musiknya ya gue. No, tak kasih musik nanti. Diulangi. Hening. Mbak Rani, mungkin hidupmu yang saat ini kamu anggap buruk dan kamu benci, itu adalah hidup yang diinginkan orang-orang lain di sekitarmu. Ingat itu baik-baik Mbak Rani. Bersyukur. Berjalan ke arah cermin, maka kamu akan melihat pantulan seseorang yang tidak pernah dicintai. Ya, kamu sih, bro. Cinta dapat datang dari mana saja, Mas Dio. Betul sekali. Tapi itu juga sebenarnya kasusku sih 2-3 tahun yang lalu sampai akhirnya saya bertemu seseorang pemuda bernama Abot Rega. Oke. Kenapa yang hidupnya lebih hancur daripada Abot bilang gini, tahu gak sih Mas Dio? Hidupmu tuh diimpikan konco-koncoku. Ya, bener kan? Ternyata ada seseorang yang menginginkan hidup seperti kita, Reni. Jadi tolong dipikirkan mentah-mentah. Balik lagi ke pertanyaan tadi yang aku tanyakan sama Mbak Rani. Kamu sebenarnya mau disayang kan? Mau dicintai kan? Gimana orang lain mau mencintai kamu?
kalau kamu masih membenci dirimu sendiri. Uncle Jeff never wrong, bebe. Pertanyaan kedua datang dari Kisti Bill Mills, wes anjay. Disenengin suami orang, terima nggak mas? Hei Kisti, Jangan bodoh kamu ya. jangan kucing. Sebenarnya pertanyaan itu udah bisa kamu jawab. Nggak perlu Uncle kasih penjelasan panjang lebar, kamu udah tahu jawabannya. Tapi setiap pertanyaan datang ke Uncle harus dijawab. Harus dijawab. Betul? Pertanyaan kucluk ataupun tidak kucluk harus dijawab. Oke, gini Mas Dio. Siapa tadi namanya? Aduh lali, jangan gawe jenengno jana aneh bocah. Kisti, Kisti. Mbak berarti ya? Ya, Mbak. Gak mungkin. Kamu. Ya masa sih ini Hendro ini disenengi suami orang mungkin dah. Mbak Kisti. Satu pesan Uncle, satu aja ini. Kamu udah tahu jawabannya. Mbak Kisti, hidupmu terlalu berharga untuk jadi orang ketiga. Sanjay. Lebih baik basah terkena hujan daripada harus bertiga dalam satu payung. Ya, tapi gini Mas Dio. Aku dari sudut pandang suami orangnya misalnya. Mau gimana pun, apapun judgement masyarakat bahwa perasaan itu memang tidak pernah salah. Termasuk rasa cinta itu Termasuk rasa cinta itu. Yang salah adalah tindakannya. diaplikasikan atau tidak. Ya, mungkin sebelum mas-mas, bapak-bapak yang menyukai Mbak Kisti, Kisti, kucluk. Anda harus bener-bener dan bener pilih istri. Anda mungkin terlalu cepat ngambil keputusan. Tapi mungkin aku ono ning headspace Mbak Kisti ya. Jadi Mbak Kisti ku sebenarnya juga tidak mau ada di posisiku, cuman kan ya tadi perasaan tidak pernah salah gitu. Nah, untuk menanggulangi atau meminimalisir terjadinya pengaplikasian zina antara dia dan suami orang itu gimana? Hei Mbak Kisti, kamu bertanya ke DM Dio itu effort. Nggak mungkin kamu nggak kepikiran Mbak Kisti. Pasti sudah kamu pertimbangkan Mbak Kisti. Sudah kamu bayangkan, kamu numpak kan? Tapi ingat Mbak Kisti ya, hidupmu terlalu berharga untuk jadi orang ketiga. Yes. Pertanyaan ketiga Datang dari Gelo Nio. Aku nggak tahu iki nama iki lanang wedok ya. Pokoknya dia takon Uncle. Enek sing elek-elek aku tapi jadi duwe utang. Iku piye? Tolong dinasehati. Iki nasihati ning ndek apa ning wong sing utang? Ini Mas Dio, dia mungkin berharap dia main nage, ora enak. Aku pun begitu. Terus terang banyak sing utang mbek aku. Termasuk saya. Kalau aku ya, prinsipku dulu, aku ngutangi orang tuh nggak apa-apa. Tapi dengan nominal yang aku punya standar sendiri. Oke, jadi udah ada patokannya. Betul. Jadi misalkan dia nggak bayar, dia pura-pura lupa, ataupun mungkin dia meninggal Dunia di dunia, bongko gitu. Modar ninggal aku udah siap untuk kehilangan uang itu. Karena apapun juga uang bisa dicari Mas Dio. Tapi kepercayaan nggak bisa datang lagi. Hal yang paling mahal di dunia ini adalah kepercayaan. Betul. Tapi ini bahasan menarik tentang utang. Jadi gini Mas Dio. Ada satu nasihat dari almarhum ibuku. Itu yang sampai sekarang susah aku jalani. Dia berkata seperti ini. Dek, kalau ada orang yang minta bantuan sama kamu, apapun alasannya, kalau kamu mampu untuk membantu, kamu wajib membantu. Kalau kamu tidak membantu, kamu berdosa.
Itu kata-kata yang sangat bagus, tapi sangat susah dijalankan. Sangat susah Gimana dijalankan. pendapat Mas Dio? Iya memang sangat susah. Apa mana nek orang yang kita bantu itu seperti partnernya Nio iku sing gak bayar utang. Ya itu. Tapi kan balik lagi. Mungkin aku jadi salah satu jalan dari kita rada deep ya, dari Tuhan, mungkin satu-satunya jalan keluar buat dia. Kalau aku menolak, ya gimana dia? Makanya kata-kata itu keluar dari almarhum itu. Tapi kan ini kalau kasusnya Nio ini sudah berubah ke personal. Jadi dia kayak merasa kecewa karena sing diutangi ku ngelek-elek DE. Oke. Ngelek-ngelek ini sudut pandangku ya, yang lain ya. Mungkin ngelek-ngelek gimana dulu. Ya pokoknya apapun itu, sebenarnya si Nio merasa egonya terlempar gitu sebagai orang yang mengutangi DE. Mungkin dia ngelek-ngelek karena nagihnya dengan telanjang di depan rumahnya. Mbak koncone Nio, apa Mas koncone Nio, nek emang urung sanggup bayar utang, minimal rahasia temenmu dijaga, mulutmu juga dijaga ya. Nek gawe story hedon di hack. Instagram itu menciptakan fitur hidden itu untuk menghack orang-orang yang mbok utangi. Sat. Mungkin hutang nggak kamu bayar, orangnya akan memaafkan, tapi tidak dilupakan, dan sampai kamu mati, anakmu yang nanggung hutangmu. Pikirkan baik-baik. Mosok meh ngekei warisan utang, titik. Pertanyaan selanjutnya datang dari Nurlainer Hamsyah. Wah. Lo nek sing gawe username iki sing iso dibaca ngono bocah. Siapa jenenge Nur lah ya. Nur, ya Nur. Datang dari Mbak Nur iki. Wes 10 tahun aku durung bisa move on, Uncle. Padahal mantanku wis bojo 2 kali. Pertama kali mantanku iku metengi LC. Sing kedua, bojone iki karo Rondo. Dan 10 tahun belum bisa move on. Mbak Nur. Mbak Nur iki ndak sing ditengi. Jajal sing meteng Nur, ora Erika Carlina. Ora iku to. Beda ya. Beda iki Nur Gamon iki, Nur gagal move on. Seenak iku ta mantanmu, Sampai 10 tahun loh. Iya, kayak bertanya-tanya, sehebat apa? Pertanyaan itu wis dadi mantan apa kowe kayak seneng tapi belum kesampaian memiliki apa piye? Mantan mungkin harus memiliki sih. Ya. Dan malah aku menurut kesimpulanku harus merasakan juga. Oh. Makanya susah. Makanya susah. Jadi menurut pengalamanku ya, aku kan pernah gamon 2 tahun. Wanjay. Ternyata setelah tak cari apanya bape apa, ternyata mantanku itu memberikan sesuatu sing aku tidak pernah mendapatkan sebelumnya. Terlepas dari itu dialami karo Mbak Nur apa enggak, yang penting Mbak Nur ini gak bisa move on selama 10 tahun. 1 dekade gagal move on, hidupmu berantakan Mbak Nur. Move on itu bukan soal waktu, mau 10 tahun, 1 tahun, 3 hari. Tapi move on itu soal keputusan. Kamu memutuskan untuk melupakan atau kamu memutuskan untuk mengenang selama-lamanya. Mungkin Mbak Nur pernah kesenggol egone, atau selama ini Mbak Nur emang salah pilih pasangan wae. Padahal ada loh move on jalur ilfil. Mantannya harus ngetengi LC loh. Ah itu, gini. Itu psikologi wanita namanya. Gimana? Kamu tahu lah pastilah. Wanita cenderung tertarik sama sosok-sosok bad boy. Red flag. Semakin kamu red flag, semakin Lelaki. aku kecintaan, Bang. Lelaki bangsat Iya sih. yang disukai sama wanita-wanita bodoh itu. Problemnya wanita itu sih. Giliran dikasih wong lanang sing green flag banget, ogah-ogahan, duh mboseni ngono. Tapi itu memang psikologis. Dan itu terjadi kan? Ya emang banyak terjadi emang.
Jadi mereka lebih tertarik dan tertantang untuk merubah sifat pria bad boy itu. Tapi itu mimpi, Mbak Nur. Bangun, tidurmu terlalu jengking. Aku yakin kok bisa ngerubah dia. Hei, coba apa nih tak bekecot, bacot. Jadi ya mungkin Mbak Nur butuh step-step ya. Terus tips yang bisa dilakukan untuk kedepannya. Ini tips dari Uncle yang Uncle juga pernah alami. Jadi Uncle gampang move on. Jadi dulu sebelum Uncle dapat istri yang Uncle sekarang, sebelum itu aku gampang move on emang. Jadi caranya Uncle cepat move on, pertama saat cewek Uncle dulu ngajakin putus, Uncle tidak pernah ngemis-ngemis di kaki yang salah. Harga Uncle terlalu tinggi untuk itu. Jadi yang aku lakukan saat dia mau putus, aku cuma jawab oke. Dia bertanya dong, kok nggak ada perjuangannya? Yes. Kamu nggak sesayang itu sama aku? Ribet nih Kak. Orang yang salah nih. Jadi emang kalau dia mau putus ya wis tak putuskan. Dan sakit hati pasti. Sedih nggak mungkin tak liatin. Aku mencoba terus happy. Mungkin 1-2 hari aku bisa lakukan apa yang nggak biasa aku lakukan. Satu itu caranya. Misal kamu nih, aku nggak pernah ke dunia malam. Gitu putus dulu ya wes dugem. Ya apapun itu pokoknya hal-hal yang mendistract lah. Yang pasti kamu lari dulu. Selesaikan perasaan di dirimu sendiri dulu sebelum kamu menyalahkan orang lain. Mungkin hari ketiga aku samperin untuk ngetes. Wis. Sudah batu apa belum? Ternyata batu ternyata. Dia bilang gimana? Ya aku udah hilang rasa itu. 3 hari. 3 hari. 3 hari bolo. Tapi tidak sespesial itu rasanya gitu. Kalau udah kamu hadepin, kamu udah ngerasa perasaanmu jadi batu, udah hidupmu akan fine-fine aja. Dan ngapain kamu sampai 10 tahun pertanyaanku? Ngapain Nur? 10 tahun Nur. Waktumu bawa buang-buang kagak ngangeni bayi bajang ngapain? Harus ada hal-hal yang menyadarkan si Nur bahwa Dina ini tidak detok. Pertanyaanmu ini Mbak Nur. Kira duwe kanca ta? Kira duwe circle sing ngekeki kowe saran-saran sing masuk akal sampai 10 tahun Nur. Bergaul, Mbak, bergaul. Ngobrol mbek Mas Dio Nur. Ini Pak Iclik. Karena aku baru mengalami di dekat-dekat waktu ini, jadi mungkin aku boleh ngasih sedikit tips. Tapi wis move on. Aku Sudahmu ragu Mas Dio. Ya. Tapi kamu pengen melakukan saran Uncle. Temoni Mas Dio, temoni. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan terakhir di sesi ini ya. Kali ini, betul. Halo Mas, salam dari Lampung. Aku followermu sejak 2 tahun yang lalu. Tolong tidak usah disebutkan namaku karena agak sedikit sensitif. Siap? Oke. Saya seorang pria, punya pengalaman buruk ini dengan guru ngaji saya yang juga pria. Terus. Saat usia saya 11 tahun, saya mendapat pelecehan seksual dari dia. Guru ngaji. Tapi sering terjadi. Mabul banget. Enggak semua itu oknum. Oknum.
Saat usia saya 11 tahun, saya mendapat pelecehan seksual dari dia. Perbuatan itu dilakukan di rumah pelaku, lebih tepatnya di kamar. Aksi itu terjadi saat saya menemui pelaku di rumahnya untuk meminta tolong mengajar ngaji di musola. Lalu saya dimintai tolong untuk menunggu terlebih dahulu di rumahnya yang sepi, karena yang lain ke musola. Dan terjadilah aksi pelecehan itu. Untung tidak sampai tusbol. Alhamdulillah, masih ada hal-hal yang bisa disyukuri. Berarti mung di kocok. Maaf. Aku tidak menertawakan bukan itu korban, tapi kita menertawakan motif pelaku aja sih. Iya. Sorry banget, sorry. Kejadian tersebut tidak hanya terjadi sekali, tapi mungkin ada 5 kali, dan itu berlangsung karena saya masih polos. Yoyolah 11 tahun. 11 tahun itu polos harusnya. Tapi urung puber loh 11 Terus tahun. terus. Pengalaman tersebut berdampak buruk bagi saya, yang mana sampai saat ini saya tidak bisa hidup tenang. Ketrigger ketika melihat sosok pelaku berkeliaran di lingkungan saya. Oh, Cek urip wong e. Dan tonggone iku. Masuk. Dan juga tertanam rasa benci ketika melihat sosok pelaku atau seluruh keluarganya. Saya khawatir dendam yang bertumpuk itu akan meledak suatu saat seperti bom waktu. Pokoknya sebelum Uncle menjawab, saya turut prihatin dengan apa yang dialami si korban. Semoga kamu sehat selalu dilindungi dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Ini agak berat, jadi sebat sih. Cepat dulu. Udah ngeram Jaya. Aje. Tap in. Nek ono rokok lain ya ora apa-apa sih. Ora apa-apa. Rokok Dio gini ya ora. Ya Mas sing duit Dio jambu dari dulu. Jangan biarkan ini kosong. Masih banyak space. Ini cukup memprihatinkan. Dan sebenarnya sering terjadi di negara Konoha kita ini. Oknum yang seharusnya ngasih ilmu, ngasih petunjuk, ngasih rasa aman mungkin, justru dia bersembunyi di balik topeng itu. Apapun agamanya ya. Tapi gini, aku sih lihatnya dari sedikit sudut pandang yang berbeda. Itu gini Mas Dio. Dia 11 tahun ya, waktu kejadian. Itu pentingnya seks edukasi di sekolah dasar. Minim-minimnya, katakanlah kita nggak usah bahas tabu lah ya, harus pakai kondom segala macam. Minim-minimnya nih, anak-anak kita, anak-anak murid-murid kalian, kalau kalian guru, minimal tuh kalian harus ngasih seks edukasi, paling enggak tuh kalian harus ngasih tahu ini bagian-bagian mana yang nggak boleh dipegang, nggak boleh dilihat orang lain, minimal itu dulu aja. Setelah itu wah, aku agak shock sih, karena aku emang di kehidupanku nggak pernah ada orang yang kayak gitu juga. Jangankan Uncle, aku sing dajal iki lho, shock. Aku ki dajal lho, Kel. Shock aku. Tapi serius, di kehidupanku nggak pernah ada cerita kejadian kayak gitu. Maaf ya Mas, tadi saya turut prihatin. Tapi harusnya nek dia masih ada di sekitarmu sih, Uncle cuma bisa ngasih saran satu sih. Pindah. Ini Semarang atau Mas Dio. Ke Semarang yuk. Daripada nanti kamu ke-trigger dan melakukan hal-hal yang di luar kendali. Tapi ya Semarang hati-hati kalau Mas Dio juga. Tapi maaf ya, ini bisa salah juga sih Uncle. Karena korban-korban kayak gitu seringnya adalah Korban juga. bukan. Apa? Dia korbannya ya. Korbannya itu korban-korban yang mungkin pelakunya juga korban, mungkin dulu juga nggak tahu juga. Iya. Tapi untuk korbannya ini, aku punya sudut pandang sendiri. Biasanya sering terjadi karena mereka adalah orang-orang yang mudah didoktrin. Makanya sering terjadi di lingkungan asrama,
Pondok. Ya, nggak ngomong ya. Aku yang ngomong. Aku zoom raiku. Ya kayak gitulah. Ini yang mudah didoktrin itu kenapa pelaku merasa lebih punya power di situ. Sabar ya. Pindah, Mas. Pindah ning Semarang. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah ngirim pertanyaan. Nanti kalau misalnya mau ada teman-teman lagi yang ngirim, langsung saja dikirim ke Instagramnya Uncle Dev, tak taruh di sini. Sampai ketemu di segmen berikutnya. Jangan lupa subscribe, follow, dan komen. Alah, buat blokir ya Allah, ra peduli bang. Ojo. Brand-brand yang mau masuk. Dadah.